Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Tuntutannya salah satunya itu adalah agar anggota DPR yang di belakang tempat kita ini mendengarkan aspirasi kami yang selama ini kami sudah berjuang untuk membongkar ijazah palsunya Jokowi. Tapi tidak sedikit keluar dari pikiran Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk membantu kami membongkar ijazah ini. Artinya maka kami buat aksi hari ini di depan DPR dalam rangka 1 tahun geruduk rumah Jokowi dan UGM. Kami tempatkan di sini agar apa? Agar anggota DPR juga dapat melihat bahwa kondisi hari ini serius gitu loh. Terjadinya kerusakan hari ini adalah kerusakan yang dibuat 10 tahun Jokowi berkuasa dengan ijazah palsunya yang jelas-jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat. Fotonya itu bukan foto Jokowi, kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Maka oleh karena itu saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf pada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa ini, mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan. Jokowi mengakui, kami tidak marah yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Dan saya nyatakan, kenapa perjuangan kami sampai hari ini tidak selesai-selesai? Karena kami mempunyai militansi. Kami tidak ada bohir, tidak ada orang besar, tapi kami punya militansi sebagai aktivis yang bergaris lurus. Saya punya sejarah di Reformasi 98. Saya mengorbankan adik-adik kami yang saat itu gugur. Makanya saya di sini tetap akan menjaga supaya bangsa ini lurus. Karena bangsa ini bukan milik Jokowi, ini milik kita, milik rakyat yang harus kita jaga bahkan sampai 100 tahun ke depan. Tidak ada boleh satupun orang yang mempunyai pemikiran jahat, apalagi memasukkan identitas untuk menjadi presiden. Saya berharap Jokowi, kamu jangan lagi berbohong. Banyak yang tahu soal ijazah ini, terutama aktivis-aktivis nasional. Pak Jokowi ke Jakarta ini tidak ngerti Jakarta, tidak ngerti situasi Jakarta. Dia bawa relawan aktivis kiri, yang dimana aktivis itu memang bergaul di Jakarta. Inilah dia orangnya, Eko Panjul, yang bermain sampai ke pasar Pramuka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat. Inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya sudah ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya, tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya, dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya si Omot. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya. Nama dosennya juga salah. Tidak ada kemudian aturan yang ada, dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin ya kita sudah membuat buku, dan buku itu kemudian ada salah satu penulisnya yang kemudian menyatakan mencabut tulisannya, silahkan dicabut. Tulisan dia tidak ada manfaatnya apa-apa, karena tulisannya dia itu hanya omong besar saja. Dia nulis banyak halaman tapi itu isinya adalah kuantitatif, hanya rumus saja. Dan dia sudah berbohong pada dirinya sendiri
sendiri, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan karena dia nggak lulus pendidikan di S3 di Yamaguchi, kemudian dia tidak mau membayar beasiswa, si Omon itu kemudian membuat surat kematian. Maka hari ini kita pastikan buku Jokowi White Paper tetap ilmiah dan tetap kami pertahankan. Saya atas nama 5 orang, ya, saya dan Dr. Tifa tetap mempertahankan buku Jokowi White Paper itu, dan kemudian kami tutup salah satu, dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kala, dan Pak Yusuf Kala itu tidak main-main. Kalau menuntut orang kayak si plester ini, si plester Matutina itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kala. Jadi sekali lagi aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK, ya, untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazahnya. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK, ya. Kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja gitu, dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi Joko Widodo, ya, tunjukkan ijazahmu di depan rakyat agar tidak membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta, ya, mantan Dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa apa? Mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang pertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditunjukkan kepada kita semua. Ditunjukkan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya. Dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak berhenti, dan insya Allah rakyat bersama kita, tidak ada bohong, dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala membersamai langkah kita. Sekian, terima kasih. Ya. Bukan main-main. Ini pergerakan dari Ilahi Ta'ala, memperjuangkan kebenaran. Ayo Pak. Bersama Bapak-Bapak Purnawirawan TNI dari Forum Purnawirawan. Besok jam 10, Bapak-Bapak. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan di sini banyak sekali komentar-komentar dan tanggapan netizen daripada cuplikan video tersebut. Nah, di sini disampaikan oleh Sumarno, mana berani si Wowo usik Jokowi, kartu asnya ada di Jokowi. Disampaikan oleh Laufide, yang merusak negara Indonesia Jokowi selama 10 tahun. Dan mau dilanjutkan sama Prabowo dan menteri-menteri termulnya. Disampaikan oleh Pirkalan Brino, biarkan Mul terus membantah, tinggal bagaimana solusinya. Disampaikan oleh Indo Lucu, herannya pemimpin kita pengecut, katanya hukum, tapi malah melindungi kejahatan. Apa ini bukan pengkhianat bangsa? Disampaikan di sini oleh Mulyadi Musi, memang keluarga Jokowi PKI nggak ada malunya. Di sini disampaikan oleh Dukman, seret adili Siraja tipu rakyat dan muak kelakuan sipil pelangap plongo sama anak bapaknya pelangap plongo maluman negara lain. Di sini disampaikan oleh Aminuddin, 100% ijazah Jokowi dan Gibran sudah sah secara hukum. Sistem pemerintahan perlu dikaji ulang, mengingat menjabatnya bezal, mental miskin, ilmu menguat duit. Tanda hancurnya pemerintahan dan perlu kembali ke zaman kerajaan. Disampaikan oleh Imron Salim, negara kalah sama satu orang, itu adalah Jokowi. Negara nggak punya harga diri, bikin mainan sama Jokowi. Itu tanda kalau negara ini bazat, rusak, ada presiden tapi nggak ada guna, seperti kerbau dicocok hidungnya. Di sini disampaikan oleh Kasila, baiknya dihukum mati karena sudah banyak kesalahan Jokowi, ijazah palsu, korupsi, melanggar undang-undang, dan masih banyak yang lainnya. Disampaikan oleh Lukman Sahar, negara ini hancur karena Jokowi, para termul kepolisian, KPU, UGM, DPR, Republik Indonesia, hakim, kejaksaan, dan penegak hukum lainnya. Di sini disampaikan oleh Martinus Madi, terima kasih kepada Roy Suryo
dekan-dekan yang memperjuangkan semua kejujuran di Republik Indonesia tercinta. Biasa perlu ditangkap semua termuli yang sombong itu, lebih khususnya di Aswan. Di sini disampaikan oleh Maruk, semuanya palsu, kata-kata Jokowi palsu, janji palsu, kumis palsu, kacamata palsu, itu kehidupan Jokowi serba palsu, ingat azab. Salam kubur Jokowi, lebih baik beraut, minta maaf pada rakyat seluruh Indonesia. Di sini disampaikan oleh Marsnika, Jokowi kok nggak sadar-sadar, azab Allah pasti terjadi. Rakyat sekarang sengsara, Jokowi memimpin jadi pembohong. Bukan mau bela rakyat, tapi mencari kesempatan sebagai penguasa untuk berbuat zolim, korupsi, tidak ada jiwa bernegarawan. Di sini disampaikan oleh Delson Bien, negara ini bukan milik Jokowi, bukan milik polisi, bukan milik jaksa dan hakim secara pribadi, tapi milik seluruh rakyat Republik Indonesia. Kenapa dosa dan kejahatan Jokowi dilindungi dengan mengorbankan rakyat yang membela kebenaran? Disampaikan oleh Gus Wai, kalau dari awal calon sudah digunakan ijazah palsu, maka kebijaksanaannya juga akan mengarah kebohongan dari tipuan. Di sini disampaikan oleh Tori, layak orang seantero, Indonesia nggak rakyat biasa, nggak penjabatnya, kok dikalahkan sama si Jokowi, kerempeng. Semoga anak-anaknya dan keluarganya segera diseret diusut di perkarangan, biar negara bisa tenang, damai setelah si kerempeng digulung, berserta keluarganya. Hayo rakyat bersatu. Di sini disampaikan oleh Agustus Rakyat, para pendemo seperti burung penunggu, merindukan bulan. Mendemo kepada DPR, tidak mungkin DPR meresponnya karena sudah berbelingnya. Jokowi ketawa saja, selama Presiden Prabowo dan geng Solo percok masih berkurang, saya dan Gibran akan aman-aman saja. Demikian kiranya dikatakan oleh Jokowi. Presiden Prabowo akan mengautkan kasus ijazah palsu Jokowi sampai ada keputusan pengadilan. Bila sampai ada keputusan pengadilan yang akan dinyatakan asli atau palsu, Indonesia akan chaos atau perang saudara antara yang pro asli dengan pro palsu. Itu yang dikhawatirkan oleh Presiden Prabowo. Di sini disampaikan oleh Asma Ziala, terus berjuang sampai Jokowi ditunjukkan ijazahnya, agar kegaduhan dan kepercahan anak bangsa segera selesai. Jangan bangsa yang begini besar dibuat gaduh hanya karena ijazah palsu. Disampaikan oleh Hartono, sulit teman, negara ini bukan kebenaran, bukan anggota dewan maupun aparat hukum dan pejabat pemimpin maupun bagaimana kan menjadi negara maju dan jaya. Di sini lagi-lagi disampaikan oleh Ezi Masudi, beginilah ternyata para profesor, peneliti, dan lain-lain. Senang dengan kebatilan, tidak menginginkan negeri ini bersih dan adil. Buktinya dia membisu, lanjutkan para pembela kebenaran. Disampaikan oleh Jojok Sunarko, Jokowi itu tukang kayu, jadi presiden. Kalau tidak membohongi rakyat, mana bisa jadi presiden? Disampaikan oleh Didiangar, sejak bagusnya menunjukkan ijazahnya kepada publik, agar masyarakat tidak menganggap bahwa ijazahnya itu palsu. Selain itu, kalau ijazahnya itu telah ditunjukkan kepada publik ternyata asli, setidaknya nama baiknya pulih kembali. Di sini disampaikan oleh Herunomo, kejujuran adalah pondasi akhlak yang wajib dipunyai oleh orang yang waras, dan ketidakjujuran adalah sumber malapetakan kehidupan. Jadi jika pemerintahan berusaha menutupi atau mengabaikan orang menuntut kejujuran, maka pemerintah tidak boleh menyesal jika kelak banyak terjadinya korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan lain-lain. Kasus ijazah Jokowi adalah kasus yang serius untuk mendidik masa depan generasi yang akan datang.
Jika hal ini tidak dituntaskan, maka akan menjadi referensi yang fatal di masa depan bangsa. Di sini disampaikan oleh Ambu Ziggy, nah gitu dong kami bangsa, aksi nyata kami rakyat menunggu keberhasilan para aktivis yang memperjuangkan Indonesia. Di sini disampaikan oleh Kusnadi Lampung, hayo wakil rakyat, kalian adalah harus bicara. Apabila ijazah ini asli, katakan asli. Apabila ijazah ini palsu, katakan palsu. Dan tekankanlah penegak hukum memproses masalah ini. Masalah ini sudah bertahun-tahun, kok DPR diam saja. Lagi-lagi disampaikan oleh Mulyadi, para mantan-mantan presiden demi negara NKRI ditunggu bersatu bersama tokoh-tokoh para akademika kampus. Jikalau ijazah palsu belum tuntas, tidak ada harapan Indonesia berkeadilan, berkemajuan, dan berwibawa. Disampaikan oleh Daan Ramandi, ini delik harus diselesaikan dengan pengadilan. Apakah seluruh rakyat Indonesia mampu mengadili satu orang yang pernah berkuasa di negeri ini? Nah teman-teman, itu saja komentar daripada video ini. Sekian dari saya, salam NKRI.